Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau adalah Bapa yang penuh belas kasih kepada kami orang-orang yang berdosa ini. Kami bersyukur kepadamu atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Secara khusus Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, urapi kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang menyatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias berarti utusan Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan dosa, untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Karena manusia sudah menderita, maka Allah mengutus Mesias datang untuk menyelamatkan manusia dari penindasan itu. Bagi orang Yahudi, Mesias itu mesti orang yang kuat, orang yang mampu mengalahkan raja-raja yang memerintah bangsa Israel itu. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Yesus datang dengan cara yang beda sekali dengan pandangan orang Yahudi. Yesus datang sebagai seorang hamba yang hanya melaksanakan kehendak Bapaknya, yang lemah lembut. Inilah yang membuat orang Israel tidak percaya bahwa sesungguhnya Mesias sudah ada. Karena Mesias yang mereka pikirkan adalah Mesias yang gagah perkasa, kuat. Tetapi yang datang tidak demikian. Maka tidak heran kalau sampai saat ini orang-orang Yahudi masih menanti Mesias. Tetapi bagi kita orang Katolik, kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah turun ke dunia menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, inilah jawaban dari Simon Petrus. Lalu akhirnya Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Tuhan tahu bahwa jawaban ini bukan berasal dari pikiran Simon Petrus semata, tetapi atas kuasa Roh Kudus yang membantu Simon Petrus sehingga dia bisa menjawab demikian. Dan karena Simon Petrus bertindak, berkata-kata sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga yang nampak di dalam diri Yesus Kristus, maka akhirnya Simon Petrus dipilih untuk membebaskan manusia dari salah dan dosa di dunia ini. Yesus katakan kepada Simon Petrus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa artinya ini? Arti dari kalimat ini adalah Yesus memberi kuasa kepada Simon Petrus untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Dan bila Petrus belum melepaskan kita dari salah dan dosa, maka manusia masih terikat dengan salah dan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kuasa untuk mengampuni dosa
telah diterima oleh Simon Petrus. Dan Simon Petrus adalah paus yang pertama. Dan paus memberi kuasa itu kepada para uskup dan kepada para imam, sehingga kami bertugas untuk membebaskan manusia dari salah dan dosa. Maka bila umat merasa bahwa dirinya telah berdosa terhadap Tuhan dan sesama, baiklah ia mengaku dosa, supaya ia dibebaskan dari salah dan dosanya di dunia ini, tetapi juga ia dibebaskan supaya ia kelak masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, jika saya bertanya kepada Anda, menurut Bapa, menurut Ibu, menurut saudara dan saudari, siapakah Yesus bagimu? Saya berharap Anda sudah mempunyai jawaban. Karena ketika orang bertanya kepadaku, Paulus, siapakah Yesus bagimu? Maka saya akan menjawab, Yesus itu adalah segalanya bagiku. Dia sebagai penyelamat, dia sebagai sahabat, ia sebagai dokter, ia sebagai saudara saya, ia sebagai bapak saya. Pokoknya Yesus segalanya bagiku. Di saat saya susah, ia pasti menghibur saya. Di saat saya sakit, ia berperan sebagai dokter yang menyembuhkan saya. Semoga dengan iman saya akan Yesus atau akan Mesias yang adalah Putra Allah ini sungguh-sungguh membantu saya untuk selalu beriman kepadanya, selalu percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini membantu Anda dan saya untuk percaya bahwa anak manusia itu adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Anak manusia itu adalah segalanya bagiku, yang selalu menyelamatkan saya, menyembuhkan saya, memberi rezeki kepada saya, mengasihi saya, dan lain sebagainya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Semoga dari hari ke hari kami selalu beriman kepadamu dan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, kami mohon kepada Anda semua untuk subscribe dan bunyikan lonceng channel Paulus Buarlele. Dan Anda mesti like. Sudah dengarkah belum? Sudah toh? Kemudian komen di situ dan share sebanyak-banyaknya. Nonton video renungan Paulus Buarlele ini dari awal sampai akhir, supaya bisa memahami firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam hidup harian Anda. Terima kasih.